Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, tertulis dalam surat Yakobus pasal 5, ayat 16. Demikianlah bunyinya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudari sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Kristen diajarkan untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Dalam ayat 14 dikatakan, ketika ada orang sakit, agar memanggil hamba Tuhan untuk mendoakannya. Selain itu, mereka yang sakit juga harus mengakui dosa mereka kepada para hamba Tuhan itu. Ketika seseorang menyadari bahwa penyakit mereka merupakan hukuman atas dosa tertentu, dan ia tidak dapat terlepas dari penyakit tanpa memohon ampun dari Tuhan untuk dosa itu, maka sudah sepatutnya ia mengakui dan menceritakan perkaranya, supaya mereka yang berdoa baginya tahu bagaimana harus berdoa dengan tepat baginya. Namun, pengakuan yang dianjurkan di sini adalah supaya orang Kristen saling mengakui dosanya kepada sesamanya, dan bukan kepada hamba Tuhan saja. Ketika orang telah saling menyakiti, perbuatan ketidakadilan itu harus diakui kepada mereka yang disakiti itu. Ketika orang saling mencobai dan mengajak berbuat dosa atau sepakat melakukan kejahatan yang sama, mereka harus sama-sama menyalahkan diri sendiri dan saling mendorong untuk bertobat. Hal itu akan membuat hati nurani dan perasaan kita tenang serta tenteram, yang bermuara pada ketenangan jiwa dan kesembuhan. Saudara-saudari sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus, manfaat besar dari doa dinyatakan, bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang benar dalam ayat ini bukan merujuk kepada orang yang sempurna, sebab tidak ada seorang pun yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Orang benar dimaksudkan dalam pengertian Injili. Dalam ayat 17 dan 18, Yakobus mencontohkan Elia sebagai orang benar. Ia tidak mencintai ataupun menyetujui kejahatan jenis apapun. Itulah sebabnya, ciri orang benar dapat kita lihat dalam Mazmur 66 ayat 18 yang mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Artinya, Tuhan mendengarkan doa orang benar, orang yang hatinya tulus dan bersih, tak ada kejahatan dalam pikiran dan perbuatannya. Karena itu, doa harus merupakan luapan hati kepada Tuhan, dan diucapkan dari iman yang tulus. Doa seperti itu sangat besar kuasanya dan akan diterima Tuhan. Kuasa doa dibuktikan melalui keberhasilan Elia. Kita harus meneladani Elia, yaitu bahwa ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam teks aslinya, berdoa dengan sungguh-sungguh diterjemahkan dengan berdoa dalam doa. Belumlah cukup untuk sekedar mengucapkan doa, tetapi kita juga harus berdoa dalam doa. Pikiran kita harus terpusat, kerinduan kita harus teguh dan tekun. Apabila kita berdoa seperti itu, maka kita akan berhasil di dalam doa. Dalam menghadapi bangsa penyembah berhala yang menganiaya umatnya, Elia berdoa, supaya hujan jangan turun, dan Tuhan mendengar permohonannya, sehingga hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa doa merupakan kunci yang mampu membuka dan menutup langit. Contoh mengenai kuasa doa Elia yang luar biasa ini dicatat demi menguatkan hati pembaca, bahkan kepada orang Kristen biasa seperti kita, supaya kita giat dan bersungguh-sungguh dalam doa. Jika melalui doa, Elia dapat melakukan hal-hal yang begitu hebat dan luar biasa, maka doa-doa orang benar pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, hiduplah dalam doa, dan berdoalah dalam doa. Amin.